Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Ibu dosen penguji senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Abdullah, salah satu guru di Madrasah Aliyah Nurul Huda, Koncer, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran. Oleh karena itu, selamat menyaksikan video yang saya sajikan ini. Semoga barokah dan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum pelajaran pada siang hari ini kita mulai, seperti biasanya akan saya absen terlebih dahulu. Teman-teman kita masuk semua atau tidak, apa ada yang sakit atau masuk semua. Yang atas nama Abdul Ghani. Mana kabarnya Abdul Ghani? Ahmad Fauzi hadir. Ahmad Zaki Saifullah, Ali Syukron, Abdul Wahab, Muhammad Ramadan, Muhammad Hasan, Muhammad Baihaqi, Muhammad Isra, Abdul Mumin, Saifuddin, Saddam Hussein, Ahmad Kafi, Muhammad Ali Syakban, Yuharyanto, Mubari Alwi, Abdul Qadir. Ini Ali Jufri mana ada masuk? Ali Jufri sakit. Ali Jufri sakit. Ya, kita doakan Ali Jufri semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku sekalian, ketika kalian berjumpa dengan saya pada siang hari ini, pasti di benak pikiran kalian terdapat atau ada di dalam pikirannya, yaitu tentang pelajaran atau pembahasan tentang fikih, yang mana pada siang hari ini kita akan membahas materi fikih tentang hukum kurban atau tentang kurban dan akikoh. Saya akan jelaskan terlebih dahulu, di dalam Islam itu ada yang namanya kurban, ada yang namanya akikoh. Itu beda.
nanti akan dijelaskan apa perbedaan kurban, apa perbedaan akikoh. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait apa itu kurban, apa itu akikoh, sekarang kita fokus terhadap pelajaran kurban, ditinjau dari segi hukumnya. Kurban itu hukumnya yang pertama adalah kurban adalah ajaran yang disyariatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka umat Islam diutamakan untuk melakukan syariat ini di setiap tahun. Mendengarkan kalimat kurban, kita akan terbenak di dalam hati kita yang namanya Hari Raya Idul Adha. Yang namanya Hari Raya Idul Adha. Sudah saya sering jelaskan kepada kalian cerita atau kisah tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Pengorbanan seorang ayah terhadap anaknya, ketaatan seorang ayah kepada Tuhannya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam rangka apa? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, taat tidak kepada Allah. Ternyata Nabi Ibrahim itu setelah bermusyawarah kepada anaknya, ya bunayya, hei anakku, saya mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Apa kata si anaknya? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sholihin. Hei ayah, dosa ragu, lakukan apa yang diperintah Allah. Dosa ragu. Itu seorang anak dan ayah itu yang satu hati. Kadang ada anak dengan ayah itu tidak sejalan. Ada. Seperti Kan'an dan siapa? Nabi Nuh. Anak tidak sejalan dengan. Makanya ketika kita mendengarkan kalimat kurban, maka terbenak di dalam hati kita yang namanya Hari Raya Idul Adha. Hukum melakukan kurban adalah sunnah muakkad. Tidak wajib, tapi sunnahnya muakkad, sunnah yang dianjurkan. Dan wajib bagi orang yang bernazar untuk kurban. Jadi kalau kalian nazar, mana tadi malam lihat sepak bola, kalau Indonesia menang, saya akan bernazar, akan saya sembelih 1 ekor kambing, atau saya akan berkurban. Maka yang asalnya kurban tersebut tidak wajib menjadi wajib. Karena apa? Karena sudah dinazar. Paham? Sebelum saya melanjutkan, mungkin dari sini ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, akan saya lanjut. Nah, sekarang ini perbedaan antara akikoh dan kurban. Kalau akikoh, tadi sudah dijelaskan terkait tentang kurban sedikit. Sekarang akikoh. Akikoh itu adalah secara bahasa bulu atau rambut anak yang baru lahir. Makanya tradisi di desa itu ketika ada anak yang baru lahir lalu disembelihkan kambing, mulai dari baru lahir sampai umur 7 hari. Kadang sampai 40 hari. Menyembelih kambing tersebut itu namanya akikoh. Kalau kurban lain lagi. Kalau kurban itu ada waktunya. Sekarang kita menyembelih kurban tidak boleh. Kenapa? Waktunya bukan. Kapan waktunya menyembelih kurban? Dari tanggal 10, 11, 12 sampai 3. Selain itu tidak bisa dinamakan dengan kurban. Lalu mau dinamakan apa? Kalau tidak akikoh, sembelihan biasa. Maka kalau akikoh
itu terkaitan waktunya yaitu dengan bayi yang baru lahir. Selanjutnya secara istilah menyembelih hewan tertentu sehubungan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Waktu pelaksanaan akikah pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anak. Akikah itu kalau orang tuanya mampu maka menjadi kewajibannya atau sunnahnya orang tua. Sekali lagi, hukumnya akikah dan hukumnya kurban itu sama-sama sunnah muakkad. Jadi sama-sama tidak wajib, tapi sunnahnya yaitu sunnah muakkad. Paham ya? Selanjutnya, ini lebih jelasnya, hukum akikah. Hukum akikah merupakan sunnah muakkad atau berarti sunnah yang diutamakan, ditekankan bagi umat Islam yang mampu, namun dapat ditiadakan bagi orang yang kurang mampu atau tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, semua bayi tergadaikan dengan akikahnya. Sering kita mendengarkan kalimat ini, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Semua bayi atau setiap bayi tergadaikan. Apa gadai? Gadai itu seperti kita mempunyai sepeda motor atau kita mempunyai emas. Kita butuh uang, emas itu tanpa kita jual kita dapat uang. Kita gadaikan. Gadai itu kapan-kapan kita dapat emas itu lagi kalau emas itu kita tebus. Selama kita tidak tebus maka bukan milik kita. Intinya forever. Itu gadai. Jadi umpamanya harga emas 10 juta, kita gadaikan dapat uang 5 juta. Yang emasnya ditaruh di pegadaian, uangnya kita ambil yang 5 juta. Maka kalau dalam jatuh temponya tidak ditebus, maka sesuai dengan perjanjian dengan pegadaian, maka kalau tidak ditebus, maka emas ini akan jadi milik kalau tidak ditebus. Maka kalau ditebus, maka emas itu akan menjadi milik kita kembali. Itu namanya gadai. Jadi kata Nabi, semua bayi itu tergadaikan dengan akikahnya. Intinya kita umat Islam yang melaksanakan akikah itu nebus seorang bayi atau anak kecil. Yang pada hari ke-7 disembelih hewan, kambing atau domba, dan diberi nama dan dicukur rambutnya. Makanya sering kita jumpai di masyarakat itu kalau kadang hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-40 itu ada acara walimatul akikah. Nyembelih kambing, mencukur rambutnya si bayi dan memberi nama yang baik. Paham ya? Dari sini paham? Terus ada juga selain dari apa yang telah saya jelaskan, perbedaan antara akikah dan kurban. Kalau akikah itu yang lebih utama dagingnya dikasihkan kepada orang setempat atau fakir miskin atau kerabat atau tetangga, itu dikasihkan yang sudah siap saji. Tapi kalau kurban itu lebih utamanya setelah disembelih dipotong-potong dikasihkan mentah. Itu letak perbedaan. Makanya kalau akikah tidak ada ceritanya orang akikah itu pulangnya dikasihkan daging, tidak ada. Makanya dinamakan dengan walimah. Walimah itu kan pesta. Jadi di tempat itu ketika kita diundang oleh seseorang,
maka diundang untuk berpesta atau makan paham ya? Coba Abdul Wahab ya. Coba Abdul Wahab. Sekarang saya coba apa yang telah ditangkap dari apa yang telah saya sampaikan ya. Coba sekarang akan saya pertanyakan dari yang telah disampaikan terkait hukum daripada kurban itu sendiri. Abdul Wahab, coba nanti yang lain akan saya juga sebagian akan saya tanyakan. Sekarang fokus kepada Abdul Wahab terkait hukum daripada kurban. Apa hukum daripada kurban? Sunnah muakkad. Apa itu yang dinamakan dengan sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan. Berarti Abdul Wahab telah menangkap apa yang telah saya jelaskan. Baik anak-anakku sekalian, mungkin materi pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini saja, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang telah kita pelajari pada siang hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.